Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Baskara Dwiananda dari kelas 12-2 ingin menjelaskan tentang pertempuran fisik, yaitu pertempuran medan area. Jadi buat yang belum tahu, pertempuran medan area itu adalah pertempuran perlawanan rakyat terhadap sekutu dan Netherlands Indies Civil Administratie atau yang biasa kita sebut dengan NICA yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada 1945. Pertempuran ini berawal ketika sekutu mendarat di kota Medan pada 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly. Kedatangan tentara sekutu tersebut bertujuan mengambil alih pemerintahan. Hal itu memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Rakyat dan para pejuang di Sumatera Utara, khususnya Medan, tidak tinggal diam. Melihat hal tersebut, maka terjadilah konflik bersenjata yang kemudian dikenal sebagai pertempuran medan area. Jadi, pertempuran ini terjadi tidak lama setelah Hari Kemerdekaan Indonesia. Rakyat Medan baru mendengar kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia 10 hari setelah teks tersebut dibacakan. Terus, berita tersebut disampaikan pada 27 Agustus 1945 oleh Gubernur Sumatera Teku Umar Hasan. Rakyat Medan menyambut gembira dan mereka membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Sementara itu, 3 hari sebelumnya, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945, pemerintahan Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda telah menyepakati Civil Affairs Agreement. Dalam persetujuan ini disebutkan bahwa Panglima Tentara Pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Kemudian, tentara Inggris yang diboncengi oleh NICA, pimpinan Brigjen Ted Kelly, mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945 dan melaksanakan Civil Affairs Agreement. Jadi, kronologi pertempuran medan area ini awalnya tuh pemerintah Indonesia di Sumatera Utara menyambut baik kedatangan pasukan Inggris. Nah, pasukan Inggris itu tugasnya dia membebaskan tawanan perang Belanda. Namun, pada tanggal 13 Oktober 1945, salah seorang tentara NICA, penghuni hotel di Jalan Bali, merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Nah, dari situ peristiwa pertempuran ini dimulai. Para pemuda menyerang gedung pemerintahan yang dikuasai oleh sekutu. Pertempuran ini kemudian menjalar ke beberapa kota lainnya seperti Pematang Siantar dan Barastagi. Banyak insiden yang terjadi membuat sekutu pada tanggal 18 Oktober 1945 mengultimatum rakyat agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Terus pada 1 Desember 1945, tentara sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Areas di pinggir Medan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Sejak itulah istilah Medan Area menjadi terkenal. Terus pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap para pejuang Indonesia dengan mengikutsertakan pesawat tempurnya. Jadi mereka pakai pesawat tempur. Terus pada April 1946, sekutu berhasil menguasai kota Medan. Terus tentara Inggris kemudian mendesak pemerintah Indonesia di Medan untuk keluar dari Medan. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi diadakan pertemuan para komandan pasukan yang berjuang di Medan area. Dalam pertemuan tersebut terbentuklah Komando Resismen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Di bawah komando ini, perjuangan di Medan area kembali bangkit. Terus komando ini terus memberikan perlawanan kepada pihak sekutu di wilayah kota Medan. Pertempuran Medan area berakhir tepatnya pada tanggal 15 Februari 1947 jam 12 malam setelah diperintahkan oleh Komite Teknik Gencatan Senjata untuk penghentian kontak senjata. Kemudian para panitia teknik gencatan senjata juga melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif untuk Medan area. Dalam perundingan yang kemudian berakhir pada tanggal 10 Maret 1947 itu ditetapkan garis demarkasi yang melingkari kota Medan serta daerah koridor Medan Belawan. Dampak pertempuran Medan area, pertempuran yang berlangsung sengit ini selama hampir 2 tahun mengakibatkan sejumlah korban berjatuhan. Para pejuang membalas serangan tersebut sehingga mengakibatkan bentrokan di seluruh kota. Insiden pertempuran Medan area yang terjadi sejak 13 Oktober 1945 hingga April 1946 telah memakan banyak korban jiwa. Terdapat 7 orang pemuda gugur, 7 orang NICA tewas, dan 96
orang Nika lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, beberapa daerah kota Medan juga hancur karena menjadi area pertempuran antara pihak Indonesia dengan sekutu dan Nika. Terus tokoh pejuang Indonesia ada Ahmad Thohir, Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Abdul Karim MS, Jamin Ginting, Mayor Teguh Rahman, terus Mayor Hasan Ahmad, Nukum Sani Suharjo, terus Harjo Warjo. Dampak positif dari pertempuran ini itu meningkatkan rasa nasionalisme para pemuda, terutama para pemuda di Kota Medan. Pertempuran ini juga menginspirasi perjuangan daerah-daerah lain. Oh deh, selesai. Oke, sekian. Maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan tanggal penyebutan, mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.